Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا الكريم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمدلillah alamin alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di waktu yang barokah ini, ya, karena kita ketahui waktu pagi adalah waktu yang Nabi SAW katakan burika ummati fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu paginya. Allah memberikan karunia kepada kita, yaitu taufik bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan juga duduk dalam majelis ilmu. Tentunya itu semua adalah kemudahan, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap kita mendapatkan apa yang Nabi SAW katakan, terutama ketika duduk dalam majelis ilmu, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, yufaqihu fid din, Allah akan berikan dia kefakihan, pemahaman dalam agama. Dan pemahaman dalam agama tidak diperoleh dengan secara instan atau begitu saja. Karena Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan mempelajari, dengan belajar. Wa innamal hilmu bitahallum. Begitu pula dengan kesantunan. Sifat kesantunan itu diperoleh dengan seseorang membiasakan diri untuk berupaya menjadi santun. Ya. Sehingga kita duduk di sini dalam rangka ta'allum, dalam rangka mempelajari sehingga Allah memudahkan kita mendapatkan ilmu. Pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Muamalah. Kita masuk ke bagian ke-7, yaitu yang disebut iqalah, al-iqalah. Iqalah artinya membatalkan atau menganulir transaksi jual beli yang telah dilaksanakan di antara penjual dengan pembeli dengan syarat kerelaan keduanya. Kerelaan keduanya. Pembatalan atau anulir jual beli yang sudah dilaksanakan penjual dan pembeli dengan asas kerelaan antara keduanya. Dia terjadi bisa jadi karena apa? Penyesalan salah satu dari kedua pihak atas jual beli. Ya. Misalnya pembeli merasa tidak membutuhkan barang. Dia beli barang karena panas aja, gatel, pengen belanja. Setelah dia belanja dia mikir, misalnya beli handphone. Saya kan di rumah udah ada handphone dan yang saya pakai juga masih bagus. Kenapa saya beli ya? Dia menyesali. Ya. Atau setelah dipikir-pikir, wah, ini kan mahal sekali ya. Ya. Ini saya terkadang, ya mohon maaf ya, dulu kalau saya sekarang nggak tahu, di mal-mal itu suka ada sales-sales yang langsung datangin kita lalu mempengaruhi, oh ini bu harusnya 1 juta, hari ini khusus hari ini diskon 500.000, khusus hari ini, jadi bahkan untuk ibu khusus 300.000. Ya. Setrika ini setrika yang bagus ya. Pengalaman pada beberapa keluarga kami ya. 300.000 saja. Akhirnya kita beli, pikir-pikir pas setelah beli di rumah juga udah banyak gitu kan. Ya. Maka kedua belah pihak menerima pembatalan transaksi jual beli yang menjadi miliknya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Tanpa ada penambahan atau pengurangan. Iqalah ini disyariatkan namun bukan wajib. Nabi SAW menganjurkannya dalam sabda beliau. Ya.
Tentunya pembeli ketika dia membeli suatu barang, penjual tentunya senang, artinya barang dia laku. Barang dia laku. Dia berharap mendapatkan keuntungan. Dan sulit untuk kemudian dibatalin. Bahkan suka ada yang syarat barang yang sudah beli tidak bisa dikembalikan atau transaksi tidak bisa dibatalkan. Makanya memang tidak wajib, tapi dia dianjurkan. Makanya Nabi SAW menyebutkan, man aqala muslima bai'atah, barang siapa yang menerima iqalah, pembatalan jual beli seorang muslim, aqalahu Allahu afratahu yaumal qiyamah, Allah akan membatalkan kesalahannya pada hari kiamat. Nah, ini subhanallah, Islam ini begitu indah, kebaikan itu banyak. Bahkan dalam perkara transaksi seseorang, ya, penjual akhirnya menerima permintaan pembeli untuk saya batal Pak ya, karena setelah dipikir-pikir saya di rumah udah banyak. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Dan penjualnya ini dia batalkan walaupun dia sudah mikirin, waduh saya bisa untung ini, dengan penjualan ini saya untung besar nih, bisa jadi. Tapi dia dengan rela hati dia batalkan, maka subhanallah balasannya di sisi Allah, ya, aqalahullahu afratah yaumul qiyamah, Allah membatalkan kesalahannya, konsekuensi dari dosanya pada hari kiamat. Nah ini gara-gara muamalah, ternyata gara-gara berdagang orang bisa dapat ampunan dari Allah ya, dari hal seperti ini ya. Dan tentunya seseorang penjual yang mukmin, dia sadar betul kalau ini yang si A nggak jadi beli barang, bahkan batalin, tidak mungkin Allah menghilangkan rezekinya. Kalau memang sudah rezekinya, pasti ada dari jalan yang lain. Bahkan berlaku kalau dia niatkan itu semua karena Allah, saya ingin memudahkan seorang muslim ya, ini orang yang membeli sama saya ini muslim, saya ingin memudahkan urusan dia, memuliakan dia sebagai seorang muslim ya, karena dia takwa kepada Allah, maka berlaku janji Allah dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar, wa yarzuqhu in haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi karena dia memudahkan urusan kaum muslimin, dia mau batal, ya sudah, nggak apa-apa Pak, silakan Pak ya. Rela Pak? Rela, nggak apa-apa. Dia berharap sama Allah saja ya, dan dia tadi bisa mendapatkan rezeki yang arah tidak disangka-sangka. Ya bisa jadi mungkin barangnya tetap ada, nggak ada yang beli, tapi tiba-tiba ya dia dapat bantuan dari mana, ada yang ngasih, mungkin ada yang hibah ke dia ya, atau diberikan rezeki berupa kesehatan, rezeki diberikan ya pada keluarga, misalnya keluarga yang harmonis. Nah itu kan tidak bisa dinilai dengan harta ya. Itu mengenai iqalah. Kita masuk ke berikutnya, bagian 8, akad murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang diketahui antara penjual dan pembeli dengan mengambil laba yang ditentukan di antara keduanya. Misalnya pemilik barang mengatakan, modal saya 100 rial, saya akan menjualnya kepadamu dengan harga 100 rial, labanya 10 rial ya. Jadi akad dalam bentuk ini sah bila penjual dan pembeli mengetahui harga barang dan laba. Saya ini beli motor ini modalnya 12 juta ya, Anda kan pingin ya, dan barang ini susah, saya jual 13 juta ya, saya jual 13 juta, labanya saya ambil 1 juta aja lah. Bagaimana, mau? Ya mau. Nah, ini termasuk murabahah. Dan ini sesuai dengan firman Allah mengenai jual beli, bagian dari jual beli, wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli.
illa an takuna tijaratan an turadi minkum. Yang namanya jual beli, jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian, ya, suka sama suka. Jadi walaupun si pembeli tahu modalnya, tapi dia rela, ya udahlah, kamu memang pantas dapat laba seperti itu, ya. Murabahah adalah transaksi jual beli yang mewujudkan saling rela di antara penjual dan pembeli, hajat yang mendesak menuntut pembolehannya, karena sebagian orang tidak menguasai seni membeli pada dasarnya, sehingga dia mengandalkan orang lain dalam membeli, lalu dia membeli tambahan laba tertentu yang diketahui di antara keduanya, ya, di antara keduanya, ya. Tapi juga ini dengan syarat si penjual dia jujur bahwa memang modalnya seperti itu, ya. Kadang di penjual di kita, atau bu cina atau pak, ya, abdi mah tahu modal lagi sakieu, ya, padahal dia belinya misalnya 5 juta, terus dia bilang modal no oge itu tos 7 juta, udah ngutip 2 juta dia, tambihan sakendik cina, tambihan no sabaraha, padahal dia sudah ngambil 2 juta. Nah ini tentunya dia kalau mau jenis ini dia jujur, kalau mau jenis murabahah ini maka dia jujur harga dasarnya berapa, ya, kalau memang dia mau ngambil jual beli yang jenis ini. Yang kesembilan, jual beli dengan pembayaran angsuran atau kredit. Nah ini banyak terjadi sekarang, ya. Adalah jual beli barang yang pembayarannya tentunya tertunda sampai waktu yang ditentukan, di mana pembayarannya dicicil dalam jumlah cicilan tertentu, dan setiap cicilan mempunyai batas masa pembayaran yang wajib dilakukan pembeli. Ya, ini kita sudah paham mengenai mencicil ini, ya. Jual beli seperti ini mencicil hukum asalnya boleh, hukum asalnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ishtara Rasulullah SAW min Yahudi ta'aman binasi'atin." Nabi SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tunda, pembayarannya ditangguhkan, kredit. Warahanahu dir'an lahu min hadid, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Subhanallah. Ini pernah dilakukan Nabi SAW. Nabi SAW membeli bahan makanan secara kredit, lalu bahkan beliau menggadaikan. Di sisi lain kita lihat bagaimana kesederhanaan hidup Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Beliau bahkan untuk membeli bahan makanan, beliau dengan cara kredit, ya. Sederhana, beliau sangat sederhana. Apakah beliau miskin? Beliau ini seorang yang kaya, hanya saja hartanya selalu disalurkan, selalu disalurkan, sama seperti para sahabat. Umar bin Khattab itu disebutkan, subhanallah, ya, beliau hidup sangat zuhud, sangat sederhana, sampai kalau dikasih 2 idam ini 2 lauk, beliau merasa sudah kebanyakan. Kalau dikasih beliau, ya 2 lauk, minyak samin dan juga lemak, beliau biasanya menolak, ini sudah kebanyakan. Beliau roti cukup dengan salah satu dari 2 itu. Padahal beliau pernah dalam salah satu perang, beliau menginfakkan sebagian hartanya, yaitu 27 kilogram emas murni. Bayangkan, Umar bin Khattab itu pernah menginfakkan 27 kilogram emas murni untuk sebuah peperangan. Kaya sebenarnya, cuman mereka itu memang benar-benar hartanya selalu langsung disalurkan. Begitupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tahu Umar bin Khattab itu pernah menangis melihat Nabi SAW. Beliau waktu tidur siang, beliau bangun, di dada beliau ada bekas tikarnya, nempel bekas tikarnya. Beliau sedih. Kata Umar, Raja Kisra, yaitu raja-raja Persia, itu mereka tidur dengan sangat nyaman di atas karpetnya, ya. Dari dulu Persia itu memang terkenal dengan karpetnya. Ribuan tahun yang lalu sudah buat karpet yang sangat indah dan
bagus ya. Kenapa kau seperti ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ridho dengan kenikmatan yang disegerakan ya di dunia, katanya. Karena Nabi SAW memang memilih hidup zuhud ya, seperti ini. Tapi intinya di sini tidak terdapat dalil bahwa Nabi SAW pernah membayar dengan cara menangguhkan. Jual beli dengan cara ini mengandung keuntungan bagi kedua belah pihak. Pertama, penjual menambah harga barang-barangnya. Menjual harga, maksudnya bagaimana? Pak, ini kalau cash 1 juta, kalau kredit Bapak bayar setahun, jadi harganya 1,3 juta. Ya, ini boleh. Hanya saja waktu dia transaksi harus ditentukan. Dia mau ngambil yang satu, dia mau ngambil cash atau ngambil kredit. Ya, kalau berpisah, barangnya sudah diambil tapi belum menentukan, ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau dari awal sudah ditentukan, oh saya mau ngambil yang 10 tahun, yang 1,3 juta, itu nggak apa-apa. Itu memang tentunya dengan dia ditunda, akhirnya ya dia wajar mendapatkan keuntungan lebih. Ya, sehingga di sini penjual menambah harga barang-barangnya. Dan juga memperbanyak strategi pemasaran barang-barangnya. Barangnya kalau ini orang sekarang ekonomi susah, kalau dijual langsung ya dengan harga seperti ini orang jarang mau ada yang beli. Tapi kalau saya misalnya buat cicilan, orang banyak yang mau beli ya. Dan dia mengambil laba lebih tinggi sebagai kompensasi penundaan pembayaran. Ini adalah halal, diperbolehkan ngambil laba lebih tinggi sebagai kompensasi penundaan pembayaran. Dari sisi pembeli tentunya dia bisa mendapatkan barang ya, sekalipun belum memiliki harganya, belum membayar lunas. Ya, ini terutama kita semua tahu ya, terutama seperti kebutuhan pokok, rumah, kendaraan. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Kapan diperbolehkan, kapan tidak diperbolehkan. Ya, dalam kondisi apa di halal, kondisi apa haram. Disyaratkan untuk sahnya jual beli kredit di samping syarat-syarat umum jual beli di atas juga sebagai berikut. Pertama, status barang berada dalam wewenang dan kekuasaan penjual saat akad. Tidak boleh bagi keduanya melangsungkan kesepakatan atas harga, penentuan waktu pembayaran dan angsuran. Kemudian sesudah itu penjual baru membelinya dan menyerahkan kepada pembeli. Ini diharapkan. Ya, jual rumah, deal, jual rumah yang mana yang itu, ya, di komplek ini ya berapa harganya? Harga saya jual segini, angsuran 1 tahun atau 5 tahun. Nah, dia belum beli, tapi dia tahu ini si pembelinya nih, dia nawarin harganya harganya misalnya dia nawarin 1 miliar, ya. Dia mau deal sama orang tadi 1,5 miliar, tapi rumah belum dibeli sama dia. Ini udah deal, salaman, saya akan bayar selama 5 tahun 1,5 miliar, deal udah. Baru dia beli. Ini tidak boleh karena bisa mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu, yakni tidak berada dalam kepemilikanmu saat akad. Ya. Kemudian tidak boleh mengharuskan pembeli saat akad atau sesudah itu membayar uang lebih atas apa yang sudah disepakati pada saat akad, manakala pembeli terlambat membayar cicilan, yaitu yang disebut goromah atau punishment, karena ini adalah riba yang haram. Pak, ini 0% Pak, aman ya. Tapi nanti kalau Bapak terlambat, ya wayahna, nanti ada dipotong, Bapak harus bayar denda keterlambatan 3%. Nah, itu nggak boleh dalam Islam, tidak boleh ya. Tapi saya selalu berusaha di awal waktu, kata para ulama, walaupun berusaha di awal waktu, tapi Anda menyetujui transaksi tersebut, itu termasuk Anda menyetujui hal yang diharamkan ya. Karena umumnya transaksi muamalah dalam Islam itu umumnya adalah ya
saling tolong menolong, ya, dengan keyakinan bahwa rezeki itu pengaturnya adalah Allah, ya. Maka ketika ada denda keterlambatan seperti ini, ya, diambil berapa persen, ini tidak diperbolehkan, termasuk riba yang haram. Nah, ini cicilan yang tidak diperbolehkan. Ini yang banyak, terutama pada kita ketahui pada bank-bank konvensional. Haram atas pembeli yang mampu, yang punya utang untuk membayar, untuk mengulur-ngulur pembayaran cicilan dari waktunya. Dia sudah punya, tapi dia tunda-tunda terus pembayarannya. Karena dia tahu nanti nggak akan didenda. Terus kemudian dia tunda-tunda pembayarannya. Nabi SAW mengatakan pembayaran hutang, karena cicilan ini kan hutang, dari seseorang anggoni, dari seseorang yang kaya, dari seseorang yang mampu bayar hutang, itu adalah zulmun, adalah kezaliman. Orang sudah punya uang untuk bayar hutang, salah satunya cicilan, tapi dia tunda-tunda, ketahuilah itu bagian dari kezaliman. Dan kezaliman itu kata Nabi SAW, dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Maksudnya apa? Konsekuensinya berlapis-lapis. Konsekuensinya berlapis-lapis dari seseorang yang dia menunda bayar hutang, nanti di akhirat konsekuensinya berlapis-lapis. Gara-gara hutang, kata Nabi SAW, ruh seseorang tergadaikan, ya, ketika di alam barzah. Kata para ulama, tergadaikan itu gimana? Dia bisa jadi dia sebenarnya amal yang lainnya bagus, tapi gara-gara hutang, dia kemudian yang seharusnya kuburannya menjadi taman dari taman surga, jadi dia tertahan, statusnya masih belum pasti, ya. Sampai-sampai calon penghuni surga, naudzubillahi min dzalik, itu sampai tertahan di pintu surga gara-gara hutang yang belum dia bayarkan. Kalau tadi yang di alam barzah sampai ahli warisnya membayarkan. Makanya hati-hati dalam masalah hutang ini, ya. Kadang ada orang sudah punya kemampuan, tapi teman saya juga ada orang yang kaya lah, nggak butuh lah, uang segitu mah nggak seberapa, gitu ya. Atau memang dia niatan, udahlah, anggap aja dia ikhlas lah. Padahal dia orang yang ngutangin belum pernah ngomong seperti itu, ya. Dan walaupun dia kaya, dia mampu, toh itu tetap hutang, tanggungan kita. Kenapa kita kemudian menunda-nunda, ya? Nah, ini hati-hati, ya. Disebutnya zulmun, kezaliman, ya. Nah, begitu juga dalam hal ini cicilan, ya. Berikutnya, penjual tidak berhak menguasai hak kepemilikan barang sesudah akad. Namun dia boleh menetapkan syarat atas pembeli agar menggadaikan barang padanya untuk menjamin haknya dalam pembayaran cicilan yang sudah disepakati. Jadi menjabel itu nggak boleh dalam Islam. Apalagi orang sudah cicilannya udah panjang, tinggal 3 bulan lagi, itu kan di kita, ya, didatengin sama debt collector, mata elang, ya. Udah gitu tiba-tiba di pinggir jalan, itu sudah banyak kasusnya kayak gitu, dipaksa padahal cuma beberapa bulan lagi, ya, atau sudah dia bayar beberapa kali. Ini nggak bisa, kan sudah diakad, sudah jual beli. Adapun kalau dia memang sulit untuk membayar, maka kemungkinan ini sulit, si penjual boleh minta Anda gadaikan barang berharga Anda. Ini boleh, rohan disebutnya, untuk menjamin haknya dalam pembayaran cicilan yang sudah disepakati, yaitu dengan gadai. Ini boleh, ya. Itu mengenai cicilan, ya. Sekarang kita masuk sedikit ke bab riba. Riba adalah maknanya secara bahasa tambahan.
Secara syariat adalah tambahan pada satu barang barter yang sejenis. Ini karena hukum asal dulunya, barang ini banyak karena barter. Tanpa ada kompensasi yang menjadi imbalan tambahan tersebut. Riba diharamkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah juga sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, in kuntum mu'minin, kalau kalian mengaku beriman. Kalau mengaku beriman, nggak ada keberatan. Aduh, tapi bagaimana? Aduh, begini, begono. Ya. Kalau dia tahu, kalau dia ngaku beriman, ternyata transaksi yang dia lakukan riba, berusaha segera berlepas diri, tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Karena riba ini menghilangkan keberkahan harta. Bahkan Allah mengancam orang yang bergelut dengan riba dengan ancaman paling berat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang biasa mengambil riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dia nanti berdiri akan berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ini khususnya pada hari kiamat. Seorang pemakan riba akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang penyakit gila, kemasukan syaitan. Ya. Mereka tidak bangkit dari kubur mereka pada hari kebangkitan kecuali seperti orang kesurupan. Dan perut mereka buncit akibat makan riba di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tidak bangkit dari kuburnya dalam hari kebangkitan kecuali seperti orang kesurupan. Kadang ada orang berpikir, oh, ini kan masih lama lah. Ya, hari kebangkitan ini masih lama. Sedangkan saya harus mikir bagaimana makan besok. Yang saya ada di depan saya cuma transaksi riba. Ya, kadang orang nekat demikian. Disebut nekat, walaupun dianggap biasa, tapi pada hakikatnya nekat. Hari kebangkitan ini tergantung, Pak. Bisa lama, bisa cepat. Dalam arti apa? Karena kita untuk sampai di fase bangkit dari kubur, dibangkitkan, itu tergantung wafatnya kita. Karena kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatu. Barang siapa yang meninggal, maka sudah tegak kiamatnya. Sudah tegak kiamatnya. Artinya apa? Kalau dia meninggal tahun depan, ya tahun depan ini proses ini akan berlangsung. Langsung masuk kubur, lalu nunggu sampai kebangkitan. Udah nggak ada kesempatan memperbaiki lagi. Jadi cuma 1 tahun itu waktu memperbaiki. Kalau bulan depan, 1 bulan itu dia cuma waktu memperbaiki. Kalau ditakdirkan meninggal lusa, ya lusa ini dia harus segera memperbaiki, tobat dari itu semua. Kalau besok, hari ini juga segera tobat. Masalahnya kan kematian itu misteri, Pak. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, expire nyawa seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Enggak bisa kita nawar. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Penyesalan orang-orang yang naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Nasallallahu salatimah. Orang yang di akhir hayatnya dalam keadaan buruk, dia akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan dimundurkan saja sebentar ya Allah kematian saya, fa asaddaq, maka aku ingin bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Ya, itu penyesalan orang yang dibangkitkan dalam keadaan buruk atau diwafatkan dalam keadaan buruk. Naudzubillahi min dzalik. Tapi tentunya sia-sia, ucapan dia tidak mungkin terwujudkan. Nah, sehingga
Orang yang soleh ketika dikuburkan, dia kuburnya akan dilapangkan dan dia akan tertidur seperti tidurnya pengantin. Lalu dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Tapi orang yang buruk, ya, antara lain pemakan riba, ya, bisa jadi dia disiksa dalam kuburnya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau kiamatnya 5.000 tahun lagi, 5.000 tahun dia disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Bahkan Rasulullah SAW memasukkan riba dalam deretan dosa-dosa besar. Ya. Beliau dalam satu hadis menyebutkan, ya, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah sejauh-jauhnya oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya beliau menyebutkan syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, juga antara lain riba. Itu disebutnya al-mubiqat, yaitu hal-hal yang membinasakan seseorang. Bahkan beliau melaknat orang yang bermuamalah dengan riba dalam kondisi apapun mereka. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akil riba. Nabi SAW itu melaknat pemakan riba, yang ngambil ribanya. Ya. Kemudian wa mukilah, begitu pula yang memberinya. Misalnya kalau pinjaman, ya, ini yang ngambil pinjaman. Juga yang dilaknat siapa? Yang ngasihnya. Wa katibah, begitu juga penulisnya. Saya mah cuman saya mah nggak nagih, nggak apa. Saya mah cuman administrasi saja. Di balik kantor saya mah di ruangan AC pakai jas rapi, cuman ngetik-ngetik saja saya mah, ya. Itu termasuk apa? Katibah, penulisnya, administratif. Wa syahidai, kalau ada saksinya, maka saksinya pun dia dianggap meridhoi transaksi tersebut. Maka ketika ditanya bagaimana mereka dosanya, Nabi SAW mengatakan hum sawa, mereka semua sama dosanya. Mau cuma nulis aja, masukin input data pinjaman, ya, ini tenornya berapa, ini berapa, itu ternyata juga dilaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Saksinya, apalagi saksinya juga ternyata nggak dapat apa-apa, cuman dia karena nggak enak lah saya jadi saksi aja. Ya, saya bantuin dia, misalnya rentenir, atau terkadang saudaraan. Ya, saya pernah dengar ada orang yang dikasih pinjam sama saudaranya, tapi juga gitu dengan syarat, ya, dia minjem 10 juta kembali 15 juta dalam berapa tahun. Ya. Nah, mungkin butuh saksi, ada saksi dari keluarganya lagi, udah jadi saksi. Ya. Akhir ini saksinya juga sama kena laknat. Kalau dipaksa jadi saksi nggak mau, pergi saja. Ya. Karena dosanya sama. Laknat itu apa? Bu'dun min rahmatillah, atau dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, dijauhkan dari Allah, itu maha luas rahmatnya. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, naudzubillah. Kalau punya harta tidak barokah. Walaupun banyak tapi istidraj, disungkun, sok ambil, ya. Hartanya dikasih terus, dipakainya akhirnya jalannya kepada kemaksiatan umumnya. Ya. Akhirnya nanti ketika, ya, ada saatnya dia akan ditarik, dicabut seketika, ya, lalu kemudian naudzubillah dia akan menyesali semuanya. Dan umat Islam sudah berijma atas haramnya riba, sepakat. Tidak ada perselisihan di antara para ulama kalau namanya riba itu haram. Kecuali ada yang disebut oleh Nabi SAW ulama ulama palsu. Mereka, ya, bisa jadi pesanan, ya, akhirnya bilang, oh ini enggak riba, ini enggak begini, ya. Ada.
Sudah ijma ulama ini bahwa riba itu haram. Ada yang bilang, oh kalau berlipat ganda saja 2 kali lipat, 3 kali lipat itu yang haram. Kalau cuman 2% segitu enggak. Kata siapa? Kata Anda itu pemahaman sendiri. Ulama-ulama sepakat. Pokoknya setiap penambahan itu termasuk riba. Ya, kullu qardin ya jarra naf'a fa huwa riba. Kata para ulama, setiap pinjaman yang contohnya pinjaman yang di sana ada manfaat, tambahan manfaat, maka dia riba. Walaupun cuma 2%, 3%. Hikmah dari pengharaman riba, bermuamalah dengan riba mendorong sikap egois, tamak untuk mengumpulkan harta dan mendapatkannya jadi jajan yang tidak syar'i. Orang-orang terkaya di Indonesia itu biasanya bisnisnya tidak satu, Pak. Ya, satu ada yang punya rokok, perusahaan rokok besar, ya. Akhirnya yang orang-orang, ya, ironisnya ya, ada wartawan Tempo pernah nulis, ya, mohon maaf, tukang-tukang beca menderita penyakit jantung, yang bos-bos rokoknya semua ketawa ketiwi, bahkan mereka tidak merokok. Beberapa video ya, yang punya Sampurna pernah dibilang, saya nggak merokok, itu berbahaya bagi kesehatan. Diwawancara sama wartawan barat, tapi dia jualan rokok, subhanallah. Mereka umumnya juga bisnis itu banyak, ini bisnis itu, bisnis ini, ya, dan mereka biasa transaksi dengan riba, tamak gitu. Sudah begitu kaya masih saja menguasai sektor ini, sektor itu, dikuasai. Riba itu mendorong sikap egois karena dia melihat, oh ada kemudahan pembiayaan, terus lagi tamak mengumpulkan harta, ya, dan nggak peduli ini sesuai dengan agama atau etika atau tidak, ya, nggak peduli, bablas terus. Pengharaman riba ini rahmat bagi manusia, kasih sayang Allah bagi manusia. Karena dalam riba terkandung tindakan mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Karena pemakan riba memakan harta orang. Orang-orang tidak mendapatkan keuntungan apapun sebagai gantinya. Terkadang orang berpikir, loh dia kan dapat keuntungan apa? Dia dapat modal, saya ngasih pinjam 10 juta. Ya, masa saya nggak dapat keuntungan? Nah, itulah bedanya. Contohnya dalam masalah pinjaman, Islam itu menganggap pinjaman itu sebagai akad tabarruk, akad kebaikan, bukan akad mencari untung. Itu bedanya kita sama ekonomi barat. Ekonomi barat itu ekonomi kapitalis, ya, sesuatu kan dari dasarnya aja ekonomi itu, ya, bahwa mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Begitu pula semua yang bisa menghasilkan keuntungan harus ada keuntungan. Kalau dalam Islam kita memberi pinjaman itu akadnya tolong menolong, ya, qardun hasanah, ya, qardun hasan, ya, tolong menolong, sehingga memang bukan bukan majal itu bukan majal itu bahasa Indonesianya, bukan tempat di situ seseorang mencari keuntungan, ya. Dan riba menyebabkan menumpuknya harta dengan cara merampok harta orang-orang miskin. Dan pemakan riba terbiasa bermas-masan, berleha-leha, menjauhkan diri untuk berusaha. Maksudnya dengan sektor real. Ya. Riba memutus hubungan baik di antara manusia. Ya tentunya orang yang hubungan riba, rentenir dan ini juga contohnya yang di masyarakat langsung itu biasanya akhirnya ya bermusuhan. Apalagi kalau dikejar-kejar sama debt collector, ya, menutup suatu pintu pinjaman yang baik. Pintu pinjaman baik nanti kita akan bahas secara khusus, karena dia jalan kebaikan, menjadikan kelompok pelaku ribawi ini menguasai harta benda umat dan ekonomi negara. Ini yang nulis nih ulama-ulama di Saudi sebenarnya, ya, menulis kitab ini tuh, ini terjemahan ini kitab. Kenyataannya apa? Benar negara-negara Islam itu, negara-negara yang banyak penduduknya Islam, harta benda umat, ekonomi negara dikuasai oleh pelaku riba.
Kan sama, mohon maaf ya, di negeri kita kan katanya yang menguasai ya di atas itu siapa? 9 orang itu katanya, 9 cacing itu ya. Nah, karena mereka tuh kuat dengan apa? Riba, transaksi riba. Punya bank juga mereka, ada yang punya bank, ada yang ini. Nah, itu semua mafia besar. Ya. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dihilangkan keberkahannya, dihilangkan. Jadi harta itu bisa menjadi penyebab besar seseorang masuk surga, dapat pendidikan tinggi di surga. Yang dia berikan di dunia tidak seberapa dengan apa yang akan Allah berikan di akhirat. Tapi dengan riba, ya, dia mau sedekah saja nggak diterima, Pak. Loh, sedekah nggak diterima? Betul. Orang berpikir ada saya mah riba, tapi ada saya selalu disampaikan untuk pesantren, untuk masjid, saya juga pakai ibadah. Kata siapa? Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu salatun min ghairi tuhur. Salat nggak diterima tanpa bersuci terlebih dahulu. Jumatan atau tadi sholat subuh pakai gamis atau pakai baju koko, pakai sarung, pakai parfum, lengkap di misalnya di saf pertama, sholatnya benar sesuai tuntunan Nabi SAW, tapi nggak wudhu, diterima nggak? Nggak wudhu. Begitu juga apa? Kata Nabi SAW, wala sodakoh min gulul, sedekah dari harta haram pun nggak diterima. Jadi sudah sedekahnya besar untuk masjid, tapi dari asalnya harta haram nggak diterima. Innallaha thayyibun wa la yaqbal illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, ini hati-hati ya. Nah, saya kira pembahasan sampai sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan ataupun diskusi kami silahkan. Silakan, Pak. Iya. Di alam. Iya. Itulah, Pak. Tergantung transaksinya, akadnya seperti apa. Hukum asal kredit itu boleh, tapi ketika di situ akadnya antara lain ada unsur bunga, maka itu haram. Kalau begitu gimana solusinya? Sekarang alhamdulillah banyak lembaga-lembaga ekonomi yang berasas syariah, ya berasas syariah. Itu biasanya beda akadnya. Kadang orang suka melihat mereka juga cari untungnya besar, ya sama-sama aja. Tidak sesimpel itu kita bilang sama-sama saja. Kalau akadnya beda, ya. Dalam Islam itu akad dan niat itu akan sangat menentukan kehalalan dan keharuman. Ya, akan sangat menentukan kehalalan dan keharuman. Ya. Orang kita menikah halal yang sebelumnya diharamkan dengan apa? Dengan akad. Cuman seseorang mengatakan walinya, saya nikahkan anak saya dengan Anda dengan mas kawin begini dan begini, kan akad ya. Tapi jadi halal setelah itu. Begitu pula dalam jual beli, dalam perdagangan, akadlah yang kemudian nanti menentukan, gitu Pak. Kalau saya seorang pekerja, saya dibayar oleh suatu perusahaan atau lembaga, uangnya itu kan disimpan di bank. Di bank itu kan sudah tercampur dengan bunga. Iya. Kalau memang itu memang sudah dari ininya ya, sudah dari lembaga bapak, instansi bapak yang dulu bekerja ya, pensiun mungkin ya. Nah kalau demikian, karena itu istilahnya kita tidak ada pilihan. Kalau memang kita bisa minta, saya di bank syariah saja ya, walaupun bank syariah ini ada sebagian yang memang dipertanyakan, namun masih lebih baik dibandingkan ya yang bank yang jelas ribawi. Karena MUI saya sudah dahulu sudah mengeluarkan fatwanya bahwa haram di bank ribawi. Maka dalam hal ini kalau sekiranya memang ada kemungkinan untuk dipindahkan. Tapi kalau tidak, Bapak ambil lalu Bapak pindahkan ke rekening yang bank yang syariah, ya seperti itu.
Ya itu masalahnya dia, bukan tanggung jawab. Kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Soalnya yang nggak gaji bapak kan pensiunnya dia kan, salahnya dia. Ya, itu mah kita tidak bisa merubah sistemnya. Kecuali bapak bisa merubah, ya bagus. Kalau enggak, bapak tidak dibebani dalam hal itu. Ya, seperti itu. Ya. Transaksi kita lakukan masalah sekarang itu banyak yang menyesatkan gitu Pak ya. Ada barang dijual dengan tulisan harga seperti itu. Tapi kita mau beli, tapi di bawahnya ada tulisannya apabila beli lebih dari 5 biji gitu Pak. Jadi yang kecil kayak itu Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Ya. Itu udah tulisan kecilnya. Iya. Apabila pembelian. Iya. Itu bukan riba, itu namanya ghish. Ghish itu berbohong. Nabi SAW pernah waktu mau beli kurma, beliau kepada ada seseorang, beliau masukkan tangannya, ternyata di atas yang kurma yang kering itu di bawahnya ada yang basah. Kata Nabi SAW, apa-apaan ini? Lalu dia bilang, ini kurma yang kemarin ya Rasulullah. Ya. Dia sembunyikan di bawah. Maka Nabi SAW mengatakan, man ghasya minna, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang berbohong, mengelabui pembeli, maka bukan bagian dari kami, bukan bagian dari kaum muslimin. Orang yang demikian, ya, itu nggak boleh memang. Ya, itu disebutnya ghish, berdusta. Ya, saya mau ada pembeli yang membeli gas tuh. membeli apa? Gas. Ya, di rumah kan dicoba itu keluar kan gasnya. Iya. Keluar, tapi nggak nyala-nyala. Iya. Dibalikin lagi, itu kan udah berkurang. Itu boleh nggak? Jadi sebenarnya masuknya garansi itu khiyar aib namanya. Karena dia beli gas itu kan karena ada manfaatnya. Dia beli manfaatnya. Manfaatnya apa? Gasnya. Ketika ternyata tidak bisa dipakai, ya, dia berhak untuk membalikan. Bisa jadi karena ada aib di situ. Ya, khiyar aib disebutnya. Itu. Ya, akhirnya memang berkurang karena tadi pas dicoba sedikit, tapi kan itu biasanya sedikit saja ya. Cuman masalahnya barang jadi tidak bisa digunakan. Karena kan dia beli itu gas itu untuk itu niatnya. Ya. Untuk bisa dimanfaatkan. Ya. Sama ini kan kalau misalkan kita transaksi ini terpaksa memakai bank konvensional karena mayoritas di Indonesia tuh yang berbisnis itu pakai bank konvensional. Iya. Kalau kita memakainya. Iya, kalau dalam keadaan darurat boleh. Tapi cuma sekedar misalnya transfer. Tapi kita nyimpannya jangan di sana. Ya kan itu bisa ya. Akhirnya memang ada biaya transaksi. Ya, biaya kita harus mindahin dulu. Boleh saja di bank konvensional, tapi dalam keadaan darurat kita jangan ambil bunganya. Misalnya saya butuh transaksi cepat. Nanti saya butuh transfer ke rekan bisnis saya. Kalau saya mindahin dulu dari bank syariah berat. Saya biasanya di bank ribawi saja. Boleh, tapi pastikan jangan kita mengambil bunganya dari situ. Berarti bunganya dikeluarkan tiap bulan dari. Nah, mengenai penyaluran bunga, ulama berbeda pandangan. Sebagian ada yang menganggap boleh digunakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya tidak berhubungan dengan ibadah. Contohnya apa? Buat jalanan, buat fasos, fasum. Tapi jangan diniatkan sedekah karena nggak akan diterima sebagai sedekah. Masjid gimana? Nggak boleh. Kecuali sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau apa? Toilet boleh. Beli ininya apa? Toto apa ya? Ininya apa? Klosetnya itu boleh. Kayak gitu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Sebagian ulama lain mengatakan bahkan ada yang mengatakan tidak boleh disentuh sama sekali. Udah biarin saja karena kan terpaksa di sana. Itu saya ingat ya, dulu kampus kami ya di Jakarta itu kan kampus Saudi ya. Dia kan dia itu tadi butuh transaksi. Ya. Dia kan ngirim miliaran ya, karena besar sekali. Biaya pendidikan kami itu besar dan itu kan gratis ya, beasiswa buat dosen itu gajinya besar. Dia di salah satu bank di Indonesia, bank ribawi waktu itu karena udah dari dulu kan. Dan dia itu sangat disayang sama banknya. Kenapa? Karena dia nggak ngambil sama sekali. Dia ngambil pendapat ulama yang uang bunga ini sama sekali nggak diambil sama dia, dibiarkan saja.
Itu jadi besar bagi dia ya, bagi si banknya tersebut. Akhirnya setelah ada bank-bank syariah, langsung dia pindah. Jadi itu memang ada pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh disalurkan untuk kepentingan umum, nggak boleh dalam ibadah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, seperti itu. Kalau saya lebih cenderung pakai saja, tapi untuk kepentingan umum. Tadi buat jalanan, buat taman, ya itu boleh insya Allah. Atau buat hal-hal yang hal yang umum, ya, seperti itu, kepentingan bersama. Baik, ada lagi? Ya, baik, bila tidak demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa? Umrah apa? Saya kan tapi selain itu di Madinah dulu baru transit Madinah baru ke Jeddah. Itu kita ngambil Oh, dari Madinah. kita dari Indonesia tuh ke Madinah dulu transit 5 jam langsung ke Jeddah. Nikmatnya di mana? Oh, transit. Iya, Transit 5 jam lalu kemudian ke Jeddah. ke Jeddah. Oh, nanti di ini yang sejajar dengan Dzul Hulaifah, sejajar dengan Bir Ali. Berarti bukan di Yalam. Bukan. Tetap Nggak akan lewat Yalamlam. berarti saya pakai yang ini. Itu kok ada, saya baru tahu ada yang ini di Madinah pesawat apa? Saudi. Ini apa? Itu ini backpacker. Iya. Oh, pantesan. Antum ada ini nggak? Ada internet nggak? Ada. Coba. Ini DKM atau usah aja deh. Coba kita lihat petanya ya. Sama kalau misalkan kita kan udah di Mekah nih